Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Wulandari, NIM 04322439 dari Prodi Sistem Informasi PBJJUT Surabaya. Di sini saya akan melakukan praktikum untuk tugas 2 mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak. Langsung saja, berikut adalah soalnya. Buatlah proyek baru untuk menampilkan data cuaca dari sebuah API online dengan alamat sebagai berikut. API ini akan menampilkan data perakiraan cuaca di Jakarta termasuk temperatur per jam. Buat tampilan aplikasi sederhana dengan ketentuan tampilan data atribut berupa waktu pengukuran dan suhu per jam dalam Celcius. Desain tampilan agar mudah dibaca misalnya dalam bentuk list atau tabel sederhana. Pada tugas ini diberikan kemudahan yakni menampilkan 10 data pertama. Jika kesulitan, langsung saja kita buka terlebih dahulu API online-nya. Berikut adalah data-data yang akan kita tampilkan nanti. Langsung saja saya mengerjakan tugas kedua ini menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Di sini saya sudah membuat folder baru dengan nama tugas cuaca. Langsung saja kita buat terminal baru. Kita cek terlebih dahulu notenya. Langsung saja. Setelah note kita cek bentuknya. Hasil selanjutnya kita install Word. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Prosesnya telah selesai. Selanjutnya yakni kita cek version. Baik, sudah muncul ya. Selanjutnya ini rubrik. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Dan klik ini. Proses akan berjalan untuk membuat project jawaban tersebut.
Berikut hasil dari pembuatan seluruh proyeknya. Untuk pengerjaan kita masuk ke file app.gue. Tapi untuk pekerjaan tugas 2 ini, isi seluruh file app ini kita hapus lebih dahulu. Selanjutnya saya akan melakukan pengetikan kode program untuk tugas 2.
Berikut adalah hasil akhir dari kode program tugas 2 yang saya buat. Di sini ada 3 bagian utama, yakni template, script, dan style. Di sini sudah saya berikan keterangan-keterangan. Yang pertama, ini untuk bagian filter untuk memilih berapa banyak data yang akan ditampilkan nanti. Ini untuk looping data, ini untuk menampilkan waktu dan suhu, ini untuk menampilkan icon cuaca, ini untuk menampilkan keterangan icon. Ini daftar icon dan label untuk keterangan. Saya berikan emoji-emoji untuk menambah keindahan tampilan. Ini untuk mengubah kode cuaca menjadi emoji. Ini untuk format waktu lokal Indonesia. Ini untuk mengambil data cuaca dari API online yang ada di soal tadi. Berikut adalah menggabungkan waktu, suhu, dan kode cuaca. Ini memanggil API pusat halaman pertama kali dibuka. Ini adalah stylenya. Ada website, ada titel, ada filter box, ada kontainer list cuaca, ada kartu cuaca, ada waktu, suhu, icon, judul bagian keterangan icon, grid, icon info, dan icon besar bergerak. Itu tadi adalah keseluruhan kode program tampilan tugas bahasanya. Untuk melihat hasilnya, kita buka dulu terminal. Langsung saja kita ketik npm answer. Kita tunggu prosesnya. Berikut ya, proses sudah selesai. Untuk melihat hasilnya kita klik. Berikut ya, tampilan dari tugas 2 yang saya buat. Di sini ada data cuaca Jakarta. Di sini ada pilihan data yang akan ditampilkan. Berapa? Ada 10 data, 20, 50, dan semua data. Di sini saya memilih 10 dulu. Pertama, ada tanggal, jam, dan suhu dalam Celsius beserta icon-iconnya. Di sini ada keterangan icon cuaca, cerah, berawan, awan tebal, hujan ringan, hujan, badai, malam cerah, dan itu semua. Coba saya ingin menampilkan 20 data. Ikut ya, tampilannya lebih banyak, ada 20 data. Kita coba sesuaikan data di sini dengan data API yang tadi. Data pertama 30 November 00.00 26,3 derajat Celcius. Ini ya, data yang pertama 30 ini dengan suhunya 26,3. Data kedua suhunya 27,5. Kita coba lihat apakah sama ya, 27,5 derajat Celcius. Berikut adalah tampilan-tampilan yang saya buat. Bisa juga ini untuk menampilkan semua data. Ya, banyak data yang tampil. Kita 10 saja. Selanjutnya, sini saya sudah membuat laporan. Ini nanti saya isi link YouTube ya, video saya. Ini langkah-langkah pengerjaan yang saya lakukan tadi. Selanjutnya yakni hasil dan analisis. Pembangunan aplikasi berbasis web dan integrasinya dengan API menghasilkan aplikasi cuaca yang mampu menampilkan data suhu udara dan kondisi cuaca Kota Jakarta secara terstruktur dan real-time. Implementasi pemanggilan API yang digunakan dalam aplikasi berhasil membagi 3 jenis data, yaitu waktu, suhu udara per jam, serta kode kondisi cuaca. Ini saya tambahkan ya. Ketika jenis data tersebut kemudian diolah menjadi satu kesatuan data yang lebih mudah diproses dan ditampilkan. Penggabungan ini memungkinkan setiap baris data memiliki informasi lengkap mengenai jam, suhu, serta icon cuaca yang mempresentasikan kondisi atmosfer pada waktu tertentu. Penggunaan metode asinkronus dalam pemanggilan API memungkinkan aplikasi melakukan pengambilan data tanpa mengganggu proses rendering tampilan. Node.js bekerja
secara reaktif terhadap perubahan data sehingga setiap pembaruan otomatis ditampilkan tanpa perlu memuat ulang halaman. Mekanisme reaktivitas ini menjadi salah satu keunggulan Fluid karena memberikan pengalaman penggunaan yang lebih dinamis dan efisien. Tampilan antarmuka dirancang bersifat minimalis dan informatif sehingga data cuaca dapat dibaca dengan mudah. Setiap baris data menampilkan informasi waktu dan dalam zona WIB yang telah dikonversi dari format UTC ke bawaan API. Konversi ini memberikan tingkat akurasi informasi yang lebih relevan bagi pengguna dan konteks wilayah Indonesia, khususnya Jakarta. Selain itu, penerjemahan white code menjadi icon visual memberikan nilai tambah dalam penyajian informasi, karena icon yang bermudah membaca kondisi cuaca tanpa harus memahami angka kode yang mentah dari API. Itu tambahan berupa pemilihan jumlah data yang ditampilkan misalnya 10 data, 20 data, 50 data, atau semua data, memberikan fleksibilitas bagi pengguna dalam menyesuaikan banyaknya informasi yang ingin dilihat. Fitur ini bekerja melalui properti komputasi kue yang mengatur bagaimana data difilter sebelum ditampilkan ke antarmuka pengguna. Implementasi ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan pengguna, tapi juga mendukung efisiensi tampilan ketika data yang diterima dari API jumlah sangat banyak. Secara keseluruhan, proses integrasi antara kue dan API berjalan tanpa kendala berarti. Seluruh fungsi utama seperti pemanggilan API, pemetaan cuaca ke icon, konversi waktu, dan penataan tampilan telah bekerja sesuai yang diharapkan. Hasil pengujian menunjukkan tidak adanya kesalahan logika maupun kesalahan teknis pada proses rendering, sehingga aplikasi dapat dinyatakan stabil, akurat, dan siap dikembangkan lebih lanjut apabila diperlukan. Kesimpulannya, pembangunan aplikasi cuaca menggunakan Fluid dan API menunjukkan bahwa integrasi framework modern dengan layanan data eksternal dapat menghasilkan aplikasi yang fungsional, informatif, dan interaktif. CLI berperan penting dalam mempermudah pembuatan struktur proyek dan menyediakan lingkungan pengembangan yang stabil. Sementara sistem reaktivitas menunggu penyajian data yang dinamis dan mudah diperbarui. API yang digunakan mampu menjadikan data cuaca dengan tingkat akurasi tinggi sehingga aplikasi dapat menyajikan informasi yang relevan bagi pengguna. Konversi zona waktu ke WIB, pemetaan icon cuaca, dan fitur filter data berhasil meningkatkan kualitas pengalaman pengguna serta memberikan kejelasan informasi yang lebih mudah dipahami. Antarmuka yang sederhana dan responsif menjadi nilai tambah karena mempermudah interpretasi data cuaca baik pada perangkat desktop maupun perangkat mobile. Seluruh proses pengembangan pengolahan data hingga pengujian aplikasi berjalan konsisten dan menghasilkan aplikasi yang stabil serta memenuhi tujuan pekerjaan. Secara keseluruhan, penerapan teknologi Fluid dalam tugas ini mampu menunjukkan bahwa framework tersebut layak digunakan dalam membangun aplikasi modern yang melibatkan interaksi dengan API eksternal. Aplikasi yang dihasilkan tidak hanya akurat dalam mendapat data, tapi juga fleksibel untuk dikembangkan menjadi aplikasi cuaca yang lebih kompleks pada masa mendatang. Baik, tugas 2 sudah saya praktikkan dan hasilnya berjalan dengan baik. Sekian video praktikum yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.